Apakah sepatu ini mampu untuk bersaing dengan super shoes di luar sana? Dan telah gue buktikan sejauh 60 km pemakaian. Ini dia Orthosaik Solar. Yo, what's up Runhood family? Welcome back to Runhood Gear Review with Satria Sabso. Oke, gue sudah menggunakan sepatu ini ya, Orthosaik Solar. Sepatu yang viral karena ini adalah super shoes lokal pertama di Indonesia. Dan gue sudah menggunakan sepatu ini sejauh 60 km. So, disclaimer dulu bahwa sepatu ini memang diberikan oleh tim Orthosaik, tapi untuk full reviewnya itu murni dari pendapat gue sendiri sebagai seorang runners dan juga triathlete. Now, let's go. Mungkin gue mau ngingetin lagi lah teknologi-teknologi apa aja yang ada di sini. Yang pertama mulai dari uppernya, mereka ada Orthfit, terus kemudian ada Orthsocks juga dengan upper yang super breathable, mono mesh. Kemudian lacing system yang cukup sederhana dengan pembaruan di model talinya ya dari Hypersonic 13, baik itu yang standard maupun yang serrated. Eyeletnya juga sederhana. Terus di sini juga ada collar padding yang cukup minimalis. Tapi oke, cukup loose ya di bagian heel cupnya. Lanjut ke bagian midsole-nya, heel-nya 39 mm dan di forefoot-nya 31, drop 8 mm. Menggunakan Zero Stratus foam, ini double layer ya, yang dimana yang di atas dibuat lebih soft, sedangkan yang di bawah dibikin lebih firm. Dan di tengahnya ada carbon plate, oke, bisa dilihat dengan exposed carbon di bagian tengah dan bagian depan. Dan di bagian outsole-nya menggunakan rubber yang menurut gue cukup tebal untuk kelasan super shoe, yaitu dengan hardness-nya 55. Jadi sepatu ini tuh dipakai buat apa aja. Pertama kali gue dapet itu langsung gue pakai untuk tempo repeat session. Jadi gue pakai itu baru 4 kali, di tempo repeat session sekali, di long run sekali, terus speed long run, kemudian tempo repeat lagi. Jadi gue pakai baru total itu 4 kali dan sudah nyentuh 60 km. Gue bakal bagi ke bagian fitnya kayak gimana, terus kemudian ride feel-nya kayak gimana. Nah, habis itu ke bagian yang gue suka dan ke bagian yang mungkin perlu ada improvement lah, atau mungkin masukan untuk tim Orthosaik. Nah, pertama mulai dari fitnya. Nah, fitnya ini menurut gue oke banget. Jadi berbeda dengan Hypersonic 13. Si fitnya Solar ini lebih roomy dan lebih nyaman dibandingkan dengan si Hypersonic 13 dengan mesh yang hampir sama nih ya materialnya, bolong-bolong juga gini. Tapi secara fit si Solar ini jauh beda banget. Ini lebih enak, tidak kaku. Kakunya tuh kayak gimana ya? Mungkin buat Run family yang udah punya Hypersonic 13, kalian pasti ngerti maksud kaku dari fitnya ini kayak gimana. Jadi seolah-olah si kekakuan dari uppernya ini tuh membuat kaki tuh agak kurang nyaman. Ini sangat berbeda dengan si Orthosaik Solar. Gue merasakan halus banget ini di bagian uppernya. Kemudian di bagian tangnya juga nggak ada masalah. Kemudian di bagian lacing systemnya, menurut gue juga sebenarnya ini fine-fine aja sebenarnya. Gue nggak merasa ini terlalu lebar talinya ataupun misalnya terlalu panjang. Menurut gue ini adalah salah satu improvement lah dari Orthosaik dengan tali sepatu yang normal aja gitu panjangnya, nggak yang kepanjangan ataupun misalnya kependekan. Secara fit dari heel nih, karena sebenarnya hampir sama dengan Hypersonic 13. Pada saat awal-awal pemakaian memang ada slightly sedikit ya, hampir aja blister. Nah, cuman menurut gue itu hanya karena pemakaian awal itu gue langsung di speed session 1. Jadi emang high effort, kemudian juga bahan kaos kakinya tipis dan juga dia itu bahannya itu tidak nempel di kaki lah ibaratnya. Jadi dia juga ikut menggesek di bagian tumit gue gitu, sehingga di awal pemakaian itu gue agak blister dikit aja, nggak separah kayak Hypersonic 13 di awal-awal seperti yang kalian bisa lihat videonya di Hypersonic 13. Tapi lucunya adalah gue pada saat pemakaian pertama itu menggunakan kaos kaki dari Orthosaik. Well, ternyata mungkin kaos kakinya karena baru pertama kali pakai mungkin, atau memang bahannya itu memang pada saat gue pakai itu licin. Jadi pas gue lari berasa banget kaki tuh kayak terlalu banyak bergerak di dalam. Pada saat itu gue pikir
lacingnya yang salah, settingan dari tali sepatunya yang salah. Dari analisa gue adalah itu dari kos kakinya yang kurang ngegrip di bagian kaki. Jadi di pemakaian 2, 3, dan 4 gue menggunakan kos kaki dari Tomo. Gue lupa ini tipenya apa, tapi gue pakai ini, bukan yang long, tapi ini ankle socks. Jujur aja gak ada blister sama sekali. Kayaknya pada saat pemakaian pertama itu karena si kos kakinya aja. Tapi gue juga penasaran gimana rasanya pakai sepatu ini tanpa kos kaki. Oke, mengingat gue juga kompetitif triathlete ya. Jadi ada kalanya gue lari itu tanpa kos kaki untuk ngejar transition times. Sekarang adalah di bagian tengahnya nih, si midsole-nya. Berarti gue akan bicara secara right feel. Ini juga sudah include dengan si outsole-nya ya. Jadi pada saat pertama mungkin memang karena gue nyobanya di track, memang berasa banget bouncy-nya. Tapi memang itu kan bukan real world condition ya, yang dimana sepatu ini memang lebih diperuntukkan untuk road running. Sehingga ketika pemakaian pertama, gue memang merasakan bouncy dari sepatu ini. Tapi mungkin itu juga karena di track, jadi gue nggak akan bicara banyak tentang pemakaian pertama. Yang gue akan bicara banyak adalah tentang pemakaian kedua. So, di pemakaian kedua itu gue bener-bener coba di aspal. Jadi pemakaian 2, 3, dan 4 gue semua pakai di aspal. Feel dari sepatu ini adalah soft, empuk banget. Berbeda dengan Hypersonic 1.3, karakternya tuh lebih firm, tapi dia juga ada snappy-nya dari karbonnya jadi pantul. Tapi dia itu soft. Bener-bener soft, mungkin hampir-hampir sama kayak kalau pakai Hyper Blast. Tapi kalau Hyper Blast itu dia empuknya absorb getaran ya. Kalau ini tuh dia bounce-nya tuh langsung mantulin lagi. Jadi gue rasa di bagian midsole yang atas ini, di foamnya yang atas ini dibuat lebih soft. Memang tujuannya untuk memberikan kenyamanan di kaki ketika landing nih. Ketika kakinya udah turun, tas si softness-nya dari si P-Bags-nya ini memberikan kaki kita tuh soft landing yang enak. Jadi nggak akan berasa banget kalau kaki tuh ada hentakannya, nggak berasa hentakan ke jalan. Nah sedangkan si midsole yang di bawah, bagian firm ini, itu membantu untuk menstabilkan dan mendorong lagi gitu, ditambah dengan ada carbon plate-nya. Jadi kalau misalnya ditanya right feel-nya apakah hampir sama seperti super shoes yang di luar-luar, kalian tidak akan expect bahwa ini akan se-soft itu sejujurnya. Oke fam, selanjutnya ke breathability-nya kayak gimana? Oke, ini meskipun bolong-bolong kayak gini, kayak jaring, ini tuh berbeda dengan Hypersonic 1.3. Dan bicara tentang keademan ya, breathability dari sepatu ini kayak gimana? Menurut gue ini salah satu sepatu yang super adem ya, yang pernah gue cobain. Bener-bener pas kakinya nge-swing itu, udaranya tuh kayak whoosh. Jadi udaranya tuh kayak bener-bener ngeflow ngelewatin kakinya, jadi membantu mendinginkan kaki. Nah, kemudian di bahannya ini, kalau dipakai di cuaca yang panas, dia akan lebih cepat kering keringetnya. Sehingga ini tuh kalau misalnya dipakai mungkin buat half marathon atau mungkin sampai marathon pun, keringat dari kaki kalian itu akan terkurangi karena ya penguapan dari uppernya ini bener-bener bekerja. Dan ya pernah kita tes dengan tes breathability dan ini super breathable. Nah kemudian di bagian carbon plate-nya tuh kayak gimana? Menurut gue ini adalah cukup stiff. Bahkan ini lebih stiff dibandingkan dengan si Hypersonic 1.3. Secara carbon plate ini memang memberikan pantulan. Nah, cuman di sini balik lagi, agak kurang berasa kalau misalnya kalian udah pernah cobain super shoes yang lain. Gak berasanya tuh bukan gak mantul, tapi lebih karena soft dari si midsole-nya ini sebenarnya. Part ini agak tricky karena gue nggak bilang ini tidak mantul sebenarnya. Ini tuh benar-benar mantul dan gue memang selalu pakai sepatu ini di pace yang cukup tinggi. Mungkin kalian kalau pernah coba Nike Vaporfly 3, feel-nya dari Vaporfly 3 tuh mungkin hampir sama dengan ini. Karena gue pernah coba Vaporfly 3 ya. Jadi soft dari sepatu ini tuh bener-bener berasa dan bouncy-nya dari sepatu ini bener-bener berasa. Misalnya kalian mengharapkan sepatu ini jadi yang kayak kenceng banget. Kalau kalian pernah coba super shoes yang lain, mungkin sensasi kencengnya mungkin nggak akan kayak gitu. Menurut gue, ini adalah kombinasi yang cukup unik sebenarnya. Dibandingkan dengan beberapa ada sepatu karbon ya. Meskipun dia empuk, tapi beberapa sepatu karbon itu lebih ke firm. Oh iya, gue pernah coba di pace berapa aja. Sebagai indikator aja, jadi pace yang gue pakai di sepatu ini adalah start dari 5.30. Gue pakai ini di pace yang misalnya pace 8 atau pace 9, mungkin pace 10 juga. Itu sebenarnya masih nggak apa-apa karena ini memang soft. Jadi kalau misalnya kalian mau ekstrim untuk recovery run dengan sepatu ini, sebenarnya masih bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi ya again itu akan mencederai kaki kalian sendiri karena karbonnya yang cukup stiff sehingga tidak ada natural movement. Ketika dicoba di pace 5.30, ini mulai berasa nih empuknya dapat, terus juga motion
tractionnya dapet, apalagi dibantu dengan rockernya ini. Menurut gue nih bener-bener ngebantu. Jadi kalian tidak perlu ada extra effort untuk membuat movement seperti misalnya di Hypersonic 1.3 yang dimana rockernya tuh nggak tinggi kayak ini. Nah, lalu gimana dengan kalau misalnya mencoba di bagian pace 5 kecil ke bawah, jadi mulai 5, 430, 4, bahkan mungkin 330. Feel dari foam ini, gue rasa ini adalah feel yang baru, yang belum pernah gue rasain. Gue pernah coba Endorphin Pro 2, pernah coba Endorphin Elite, pernah coba Nike Vaporfly 3, tapi feel dari ini, itu tuh berbeda dari ketiga sepatu tersebut. Terus kemudian outsole-nya kayak gimana? Ini tuh cukup grippy untuk kelasan race day shoe. Untuk kelasan super shoe, ini cukup grippy, karena beberapa waktu ketika ini pertama kali dikirim dari Ortusek, itu tuh gue lariin ini pada saat emang lagi cuacanya tuh habis hujan atau bahkan hujan. Tapi sebenarnya nggak pernah ada masalah di grip dari sepatu ini. Menurut gue sepatu ini gripnya tuh oke banget untuk kelasan super shoe. Sekarang bagaimana dengan perbandingannya? Kalau misalnya kita mau bandingin sepatu ini dengan super shoes yang lain. Jadi di sini ada tabel ya, perbandingan Ortusek dengan sepatu lain. Kalau misalnya dari pemakaian gue pribadi, gue pernah cobain Endorphin Pro 2, gue pernah cobain Saucony Endorphin Elite, my personal shoe ya, dan juga gue pernah cobain Vaporfly 3. Feel-nya kayak gimana? Kalau mau bicara feel, sepatu ini feel-nya agak lebih condong ke Vaporfly 3 karena dia lebih soft. Di bagian si midsole yang atas ini bener-bener soft. Terus bedanya gimana dengan Endorphin Elite? Saucony Endorphin Elite memang terasa lebih cepat. Nah, cuman perbedaannya adalah si Endorphin Elite itu menurut gue memang sepatu yang lebih cepat tapi butuh effort yang lebih gede. Ibaratnya tuh kayak nyetir sepatu itu, menggunakan sepatu itu tuh butuh effort yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya race yang super high pace ya, mungkin gue akan lebih pilih Saucony Endorphin Elite gitu. Nah, cuman ini tuh memberikan kenyamanan. Ini lebih ke comfort buat kalian yang misalnya baru banget cobain sepatu carbon plate. Menurut gue ini bisa jadi pilihan yang oke banget, karena bisa gue bilang ini adalah beginner friendly buat kalian yang belum pernah cobain carbon plate, ataupun misalnya kalian yang butuh training pairs untuk carbon plated shoe. Ya, well, let's say kalian punya race day shoe kalian, ya misalnya Saucony Endorphin Pro 4 gitu lah taruh. Nah, ini bisa juga jadi training pairs kalian karena harganya yang lebih murah tapi quality-nya yang hampir sama. Nah, sebenarnya gue mau kasih sebuah personal opinion gue tentang sepatu ini. Jadi sebenarnya ada keuntungan ketika sepatu ini didevelop oleh triathlete, yaitu Coach Andi Wibowo, Sir Andi Wibowo. Sepatu ini tuh didesain oleh atlet triathlon ya, yang dimana si Coach Andi Wibowo ini adalah atlet pro triathlon, yang dia itu mostly dia akan compete di kompetisi ya. Dia itu di middle distance sampai di full distance. Buat yang mungkin belum tahu triathlon, gue kasih gambaran secara singkatnya aja. Middle distance itu renangnya 1,9 kilo, sepedanya 90 kilo, larinya 21. Itu dilakukan langsung berurutan, jadi renang, sepeda, lari. Begitupun dengan yang full distance. Yang full distance ini umumnya kalian akan tahu dengan namanya Ironman. Nah, si Coach Andi ini umumnya dia compete di jarak-jarak itu, di jarak-jarak Ironman, yang dimana kalau di jarak Ironman renang itu 3,8 kilo, sepedanya 180 kilo, dan larinya itu maraton atau 42 kilo. Nah, lu bayangin itu kayak gimana. Sebenarnya ada advantage ketika sepatu ini itu tuh dikembangkan oleh triathlete. Kenapa? Karena si Coach Andi Wibowo ini, dia bilang sendiri kalau dia itu mau sepatu ini adalah sepatu yang buat dia untuk kompetisi. Jadi ketika kaki itu udah muter terus ya gitu. Nah, si pembuluh darah ini tuh dia alirannya tuh ke bawah tuh akan jadi tambah banyak, yang dimana tumpuan kakinya itu ketika berlari itu akan lebih banyak ke belakang. Itulah sebabnya kenapa sepatu ini dropnya dibuat 8. Meskipun misalnya kakinya tuh udah lelah, kalian itu masih terbantu dengan adanya drop 8 mm ini. Pun misalnya kakinya ada kecondongan untuk ke heel strike, dia masih bisa kebantu untuk mid foot strike karena dropnya yang 8. Nah, terus kenapa dibikin soft? Menurut gue ini tuh dibikin soft karena untuk meredam getaran. Pertama, meredam getaran yang terjadi ketika sudah bersepeda 5 sampai dengan 6 jam. Nah, sepatu ini tuh dibikin soft supaya pas lari itu jadi lebih effortless dibandingkan dengan kalau misalnya sepatunya itu yang tipe midsole-nya tuh yang firm. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu keuntungan ya kenapa si sepatu ini tuh didevelop oleh atlet triathlon. Kalau misalnya kalian pakai sepatu ini untuk stand alone running ya, atau yang running aja, sepatu ini gue rasa kan lebih cocok di jarak half marathon sampai dengan
maraton. Menurut gue ini kurang cocok untuk 5K atau mungkin 10K ya mungkin masih bisa. Tapi untuk buat gue pribadi, 5K gue akan lebih prefer ke Hypersonic 1.3 dibandingkan dengan ini. Karena apa? Ini tuh super soft, bener-bener soft. Kayak sedangkan ketika di 5K di jarak pendek, gue bener-bener membutuhkan responsif dan juga firm dari sebuah sepatu. Jadi kalau ditanya sepatu ini cocoknya buat lari apa, menurut gue lebih cocok untuk race day di jarak half marathon sampai dengan marathon. Bahkan mungkin bisa ke jarak ultra karena soft dari midsole-nya. Buat latihan gimana bang? Buat latihan masih bisa. Ya speed session, tempo, interval. Tapi kalau buat sprint kayaknya enggak. Sprint gue akan lebih prefer ke Hypersonic 1.3 atau Hyperdrive. Terus gimana positioning dari sepatu ini? Positioning dari sepatu ini adalah di super shoes. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah bang, tambahin 500.000 atau tambahin 300.000 udah dapat Magic Speed 3 bang, kan sudah A6 carbon plate. Tidak mendiskreditkan A6. Kalau mau misalnya kalian saingin sepatu ini tuh saingannya sama Metaspeed, Metaspeed Sky, Vaporfly 3, Saucony Endorphin Pro 4. Kelasannya sepatu ini tuh di situ. Terus kalau bicara harganya kayak gimana? Beberapa Runut family juga ada yang nanya ke gue, bang kayaknya kalau 2 juta buat sepatu lokal tuh terlalu mahal. 2 juta memang angka yang cukup gede untuk pelari lah gitu. Kalau misalnya kita bicara value, menurut gue sepatu ini sangat value dan sangat worth it. Dan gue sangat optimis dengan sepatu ini masih bisa compete lagi dan masih bisa di-improve lagi. Masukan untuk tim Orthusic. Yang pertama di bagian heel-nya. Jujur aja gue agak kurang suka dengan model heel yang seperti ini. Mungkin bisa dibikin heel yang ya udah nggak usah ada padding aja sekalian kayak gitu. Jadi ini mungkin bisa lebih dibikin loose lagi. Karena pengalaman gue menggunakan sepatu padding yang tebelnya di atas gini, itu ada chance untuk blister. Meskipun sampai sekarang belum ya, dan jangan sampai sih. Mungkin akan lebih enak dan lebih nyaman kalau ya udah paddingnya yang di atas. Ini mungkin nggak usah di take out aja, ataupun misalnya pun kalau mau ada padding ya udah full aja tapi tipis di bagian sini nih. Karena itu mengingatkan gue kalau sepatu kayak gitu tuh sama Saucony Endorphin Pro 2. Heel-nya tuh enak banget di bagian heel-nya. Oke, yang gue suka, tapi ini personal preference. Jadi sepatu ini tuh nggak berisik. Kalau gue bandingin sama misalnya ada Alpha Fly 3 ataupun misalnya Endorphin Elite, sepatu itu tuh cukup berisik sebenarnya. Jadi kalau dipakai lari tuh ada suaranya kayak tak 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 tak. Sepatu ini tuh cukup soft. Nah, gue nggak tahu apakah kalian suka sepatu yang berisik atau enggak. Menurut gue sepatu yang nggak berisik ini tidak polusi suara. Oke fans, itu dia full review gue tentang Orthusic Solar. Nah, buat kalian yang udah cobain Solar, tolong kasih tahu di comment section. Atau mungkin misalnya kalian yang mau kasih tanggapan tentang sepatu ini, atau bahkan mungkin mau cobain, ya bisa tulis di komen di bawah. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.